Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, kangen banget. Berapa tahun, Pri? Terus kesini lagi. Tapi tetap hatinya di sini kok, Ustaz. Masya Allah ya. Nah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sesuatu yang memang sangat luar biasa ya. Pasti akan kita alamin ya. Nerima atau mungkin akan membagikan warisan. Waduh, ini PR banget ya. Nah, makanya tema kita kali ini, orang tua masih hidup pada sibuk ngurusin warisan. Ada nggak tuh orangnya? Ada ya, Allah ya Allah. Serem ya. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Maulana sehat. Iya, siap. Dan ada Ustaz Dery, Masya Allah. Sehat Syam. Alhamdulillah. Nah, baik, alhamdulillah ini kalau ngomongin masalah ini ada dibilang ada akhlaknya, ada caranya, ada adabnya. Banyak yang bilang kalau misalnya ngomongin masalah warisan ini agak tabu ya. Kenapa? Ngejar warisan ujung-ujungnya nanti nggak ada keberkahan di dalamnya, atau kalau nggak diomongin nanti nggak enak membaginya. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini guru Ustadz Syam dulu izin ya. Syam, dosa nggak sih? Aduh, ini kalau ngomongin dosa pasti dosa ya. Namanya seakan-akan gitu ya, orang tua masih ada, kita nggak omongin masalah warisan, ntar harus diomongin. Kita nggak ngomongin dibagi, ntar takutnya nggak adil. Tapi orang tua kan masih hidup nih. Nah, hitungannya dosa kah? Kalau dosa seperti apakah? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Dery, Masya Allah, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berharap punya anak soleh. Karena anak soleh itu insya Allah mengerti syariat agama dan berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diantaranya urusan warisan. Karena yang namanya urusan warisan ini adalah sesuatu yang ternyata benar-benar diatur dalam syariat Islam. Bukan sesuatu yang hanya antara minkum, sama-sama ridho, tidak. Tapi warisan itu sudah diatur di dalam agama Islam. Berapa jatahnya, segini jatahnya, segini jatahnya. Maka kalau dikatakan ada nggak, subhanallah, dosa bagi orang-orang yang ternyata melanggar syariat Islam pada saat hitungan warisan, pada saat pembagian warisan, atau bahkan sesuatu yang ternyata menjadikan dia berdosa. Yang pertama disebutkan bahwasanya yang disebutkan kasus dalam hal ini bisa jadi dosanya itu ada 3 dosa besar. Subhanallah. Dosa yang pertama bisa jadi menjadikan dirinya memutuskan silaturrahim. Menjadikan dirinya silaturrahimnya diputuskan, hubungan dengan rahimnya diputuskan. Banyak orang sibuk menyambung silaturrahim dengan orang lain, padahal hitungannya adalah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah wataniyah. Tapi ternyata silaturrahim yang asli tidak dijaga. Gara-gara masalah warisan, terputuslah hubungan antara ibu dengan anaknya, terputus hubungan antara ayah dengan anaknya, terputus hubungan antara kakak dengan adiknya, abang dengan adiknya. Subhanallah. Maka dipesankan oleh guru-guru kita, kalau pembagian itu sebaiknya secepatnya. Kalau orang tua baru meninggal, jangan terlalu lama. Kalau orang tua baru meninggal, itu rasa kasihan, rasa cintanya masih besar. Ketika dibagi warisannya, berkatalah anak pertama, udahlah nggak usah bahas itu dulu, ambillah aja semua. Kata anak kedua, engkau aja lah ngambil semua. Anak ketiga, aku alhamdulillah udah kaya raya. Kasih anak keempat. Kata anak keempat, alhamdulillah saya berkecukupan. Lalu kemana harta ini? Ya udah kita wakafkan aja lah harta bapak ini. Subhanallah. Kenapa? Karena masih ada rasa kasihan. Tapi kalau semakin lama semakin besar setannya. Subhanallah. Kalau dikatakan, siapa yang ambil kemarin itu gelangnya mama Oh, dilihat kakaknya yang ambil. Kalau dikatakan kalau gelangnya saja ada di sini, jangan-jangan surat tanahnya juga. Nah, setannya besar, subhanallah. Maka bisa jadi memutuskan silaturrahim. Itu yang pertama.
Dosa yang kedua, ketika seseorang yakni keluar daripada syariat Islam ketika membahas warisan ini. Kalau sesuai dengan syariat Islam, insya Allah jadi pahala bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi orang yang sudah meninggal dunia, bagi yang meninggalkan warisan. Tapi kalau dikatakan dia keluar daripada syariat Islam, maka dosanya yang kedua ya tentu saja tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taat akan aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah melanggar syariat Islam. Yang ketiga, ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka bisa jadi termasuk diantaranya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua bukan hanya dalam hal membentaknya, bukan hanya dalam hal sesuatu yakni menghardiknya. Bahkan dalam riwayat disebutkan seorang anak yang makan makanan enak lalu tidak menawarkan makanan tersebut sama orang tuanya, maka Allah haramkan baginya makanan enak di surga. Subhanallah. Kayak gitu aja udah bisa dianggap durhaka kepada orang tua. Anak yang makan makanan enak lalu tidak nawarin kepada orang tuanya sedang kelaparan, maka Allah haramkan baginya makanan enak di surga. Artinya apa? Bukan makanan enak itu dikirim ke neraka, artinya dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Subhanallah. Apalagi menyakiti perasaan orang tuanya di saat pertengkaran warisan. Bisa saja orang tuanya yang sudah meninggal dunia merasa tersakiti di alam kuburnya, merasa tersakiti di alam barzakhnya. Orang tua merasa penyesalan, kenapa dahulu saya tidak mengajarkan syariat Islam kepada anak-anakku? Seandainya dahulu saya mengajarkan syariat Islam, tidak mungkin jadi hal-hal yang seperti ini. Maka jangan sampai mutusin silaturahim, jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai hal tersebut menjadikan anak durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu taala alam. Masya Allah, Masya Allah. Ini awalnya udah mulai agak panas ya tentang warisan ini. Artinya ada dosa yang memang nggak kita sadari kadang-kadang ya. So hati-hati untuk masalah warisan ini. Ini ada lagi yang, ini akhir zaman ya. Ada sebuah cuplikan, ini masih gara-gara warisan. Ya, akhirnya anak ingin menghabisi orang tuanya. Allah, nauzubillah. Silakan. Astagfirullah. Ihsanul Kolikin, 22 tahun, warga Dusun 1 Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tega membacok sang ibu Sarmida berusia 56 tahun. Penganiayaan tersebut berlangsung di malam kedua Lebaran Idul Fitri pada Senin 24 April kemarin. Ihsanul mengaku kecewa lantaran tak kunjung diberikan warisan berupa lahan sawit. Polisi menjelaskan aksi Ihsanul telah direncanakan hanya karena pembagian harta warisan. Kapolsek Pantai Cermin M. Tambunan mengatakan dari keterangan saksi, pelaku sudah mempersiapkan parang sebelum menemui korban. Selesai cekcok, pelaku pergi meninggalkan ibunya dan pergi ke dalam rumah. Ia mengaku mengambil parang dan mengasahnya hingga menemui ibunya kembali setelah azan maghrib. Di hadapan keluarganya, pelaku langsung menyerang korban pada bagian kepala dan pundaknya. Aksi Ihsanul baru bisa dihentikan setelah pihak keluarga berhasil merebut parang darinya. Allahu Akbar, ya Allah. Mudah-mudahan kita terjauh atau mungkin jauh anak-anak kita dari seperti ini ya. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin ya. Ada yang bilang uang itu nggak ada saudaranya. Ternyata uang itu juga nggak ada bapak ibunya ya. Sampai nggak kenal sama orang tuanya ya karena uang ini. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana. Ini gimana sih caranya gitu ya? Kadang-kadang ada yang bilang warisan, ya udah memang ada gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya warisan, tapi ya, warisan terbaik adalah ilmu ya. Kalau misalnya kita punya ilmu banyak, kita bagi-bagi dapat berkah ya. Ini warisan uang yang jadi masalah. Warisan uang, maka muncullah wasiat. Nah, perlukah kita bikin wasiat atau bagaimana caranya, Guru? Silakan. Ya, izin Ustaz Dery, Masya Allah, terima kasih banyak. Ustaz Sams Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di awal bulan Zulqaidah, semoga kita mendapatkan keberkahan dan alhamdulillah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan, maka tim Islam itu tidak mengangkat tema ini, lebih baik mencegah daripada mengobati, yakni adanya perihal tentang, mohon maaf, orang tua masih hidup berebut warisan. Nah, gimana nih pertanyaan dari Bang Ali Zainal tentang wasiat nih, tentang Guru. wasiat. Bagaimana, apakah harta itu diwasiatkan? Gugur wasiat itu ketika adanya warisan.
Jadi orang yang akan mendapatkan warisan tidak akan mendapatkan wasiat. Karena orang-orang dalam artian ahli waris itu, dia mendapatkan bahagian tersendiri yang disebut warisan. Sementara warisan itu akan dibagikan setelah, mohon maaf, pewaris itu sudah tidak ada. Karena tidak mungkin ada harta tanpa tuan, artinya tanpa kepemilikan. Tidak boleh ada harta tidak ada pemiliknya. Maka harus dikembalikan kepada Allah, lalu dikembalikan untuk jadi warisan. Nah, gimana nih kalau membagi harta dikala masih hidup? Itu namanya hibah. Hibah. Jadi kalau wasiat itu ditujukan kepada yang bukan ahli waris, dan ketentuannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Sekali lagi, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan bisa jadi wasiat itu akan hilang ketika justru ahli wasiat yang akan diwasiatkan justru meninggal lebih dulu daripada ahli waris, dari pewarisnya. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa agama Islam luar biasa mengaturkan sedemikian rupa, sehingga ini baru saya dapat artikel juga, Perdana Menteri Singapura, apa yang terjadi, membuat ketentuan tentang adanya seorang bapak membagi hartanya ketika dia masih hidup. Setelah dibagi hartanya, justru dia ditelantarkan oleh anaknya. Maka ketentuan itu langsung Perdana Menteri Singapura menegaskan untuk tidak boleh orang tua membagi harta ketika dia masih hidup. Berarti memang aturan Islam itu the best, terbaik. Karena sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum kejadian. Dari sini kita bisa belajar ketika ada orang tua takut jangan sampai hartanya jadi rebutan atas anaknya, maka yang boleh dibagikan adalah sebagai hibah. Sekali lagi, hibah untuk apa? Untuk mengamankan, untuk mendidik. Ya tadi bagus. Warisan yang terbaik adalah ilmu, dan yang paling terbaik adalah takwa, keimanan yang luar biasa. Karena dengan ketakwaan dan keimanan, akhlak dan ilmu tadi, itu mengantarkan insya Allah tadi yang diharapkan Sasam. Apa itu? Menerima harta itu, warisan itu sebagai jalinan silaturahmi, sampai-sampai dia berkata, kalau begitu kita sumbangkan saja hartanya ayah supaya bisa menjadi jariah buatnya. Itu pasti akan terjadi seperti itu kalau disegerakan, jangan ditunda. Tapi kalau Bang Ali tadi berkata gimana supaya aman dibagi lebih awal, mohon maaf, tidak ada warisan ketika pewaris itu masih hidup. Jelas karena banget ya. Warisan itu sisa harta peninggalan orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Baik, ini biasanya memperebutkan warisan ini memang ya anak-anak yang maaf ya, memang memiliki perekonomian kurang misalnya ya. Betul. Maka pada saat kita punya anak-anak yang ekonominya kurang, ditungguin nih, bapak gua kapan meninggal. Nah, ini emang jadi apa ya? Jadi dilema buat kita, Guru. Kalau ngomongin masalah berebut warisan ya sudahlah, itu memang sering terjadi dengan latar belakang dasar memang mungkin mereka memiliki perekonomian yang kurang. Nggak semua anak jadi orang gitu kan ya untuk masalah perekonomiannya. Namun yang kita ingin bahas, apa yang terjadi atau yang pernah dilakukan kita sama orang tua, nanti anak kita akan melakukan hal itu sama kita. Nah, apabila warisan ini saat ini diperebutkan, mungkin nggak sih cerminan dulunya kita juga berebut warisan sama orang tua kita? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Silakan Guru. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf insyaallah. Jadi hadirin sekalian, ini masalah ini hari-hari kita melihat di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Ya, baik tetangga kita, baik saudara kita sendiri mungkin. Akhirnya mungkin ustadz-ustadz sering menjadi mediator untuk mendamaikan orang-orang yang berbuat warisan ya. Kok tahu aja? Iya, karena memang saya juga sering begitu. Ini bagaimana ini ustadz ya. Saya teringat dengan perkataan Buya Hamka rahmatullah alaihi, dikatakan apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan pasti akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Jadi buat semua yang menonton ini hari ini, kalian silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Anak-anak kita kenalkan dengan Allah, karena perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia itu adalah perkara iman.
Jadi ketika satu orang itu sudah ada iman, nggak penting tuh Bang Ali. Nggak ada urusannya berebut warisan itu dengan miskin dengan kayanya. Enggak. Oh, banyak yang sudah kaya raya tapi masih berebut warisan. Yes. Bahkan seringkali kita lihat ada orang yang miskin tapi dia justru tidak berminat dengan harta warisan itu. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya berebut harta waris itu dengan masalah perekonomian ahli waris, tidak. Tapi itu berhubungan dengan iman mereka. Nah, jadi kalau seandainya iman itu ada dalam hati anak-anak kita, atau apa perkataan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi sebelum beliau meninggal dunia, dia dinasihati oleh beberapa ulama gara-gara beliau menginfakkan semua hartanya fisabilillah ketika masih hidup. Jadi menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian dinasihati ketika beliau nazak sakaratul maut, ya Amirul Mukminin, sisakanlah sedikit hartamu untuk anak-anakmu. Jawaban beliau ajib. Dia katakan, sekiranya anak-anakku adalah anak yang saleh dan salehah, untuk apa aku berikan mereka warisan? Tapi kalau mereka anak-anak itu bukanlah, kalau saja anakku anak-anak yang soleh dan solehah, cukuplah Allah dan Rasulnya aku wariskan untuk mereka. Allah. Kata beliau. Tapi kalau mereka bukanlah anak-anak yang soleh dan solehah, untuk apa aku beri mereka warisan? Jadi soleh nggak dapat. Nggak dapat. Nggak ada konflik ketika dia meninggal dunia. Yang ditinggalkan cuma agama. Maka penting hadirin sekalian, kita menjadi uswah bagi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita tahu dulu ayahku, ibuku ketika nenekku meninggal dunia, mereka tak berminat dengan harta. Bahkan hartanya nenek, ayah diinfakkan semua untuk masjid, untuk pesantren. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, ini yang harus kita tanamkan di hati anak-anak kita. Bagaimana pentingnya iman dan amal saleh. Ingat, ini ketetapan Allah, nggak bisa diganggu-gugat. Siapa saja dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka hayatun thayyibah. Allah berikan mereka hayatun thayyibah, sehingga hadirin mulia, meskipun rumah mereka sempit, kehidupan mereka lapang. Masya Allah. Subhanallah. Baik, artinya di sini anak-anak kita ini jangan sampai fakir materi dan yang paling parah fakir ilmu. Betul. Ya. Kalau misalnya dua-duanya bisa dipenuhi, insya Allah nggak ada berebut lagi masalah warisan. Ya. Nah, supaya kita tidak fakir ilmu, tidak fakir iman, ada info menarik Ustaz Maulana tuh. Iya. Ada info menarik nih. Ini dia nih. Nah, buat semua jamaah dimanapun berada, izin. Iya. Ini info menarik nih. Iya. Ada nih tablik akbar. Jadi, insya Allah, info menarik buat semua jamaah Islam itu dari manapun berada. Insya Allah, ayo datang, ajak semua keluarga untuk nonton langsung tablik akbar Islam itu indah. Insya Allah. Ini tanggal 20. Besok. Hari Jumat ya. Hari Jumat. 26 Jumat Mei. besok lah. Besok dong. Pendaftaran dari jam 9 pagi loh. Lokasinya di Transmart Cilandak, Jakarta Selatan. Gratis, insya Allah. Jadi langsung nonton langsung, kemudian direkam untuk tayang di hari Islam itu indah. Islam indah. Iya dong. Pokoknya tonton terus. Besok datang. Iya, jangan sampai dilewatin ya. Iya, insya Allah. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya warisan.